Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali melihat hari yang baru. Kita percaya bahwa kasih Tuhan akan terus menyertai kita. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian Toraya Sabtu 9 Mei 2026. Pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang malam. Hari ini kami akan memulai kegiatan kami, tetapi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu terlebih dahulu. Karena itu terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman ini kami pakai dengan baik menjadi penuntun dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bapa di surga, berkatilah kebenaran firman-Mu, berkati kami yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 23 ayat pertama sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tema renungan kita hari ini, Tuhan gembalaku yang setia. Seekor domba kecil pernah tersesat dari kawanannya. Ia berjalan tanpa arah, merasa takut dan lelah. Tidak ada yang menuntunnya, tidak ada yang melindunginya. Hingga akhirnya sang gembala datang mencarinya, mengangkatnya dan membawanya kembali dengan penuh kasih. Domba itu tidak menemukan jalan pulang sendiri, tetapi diselamatkan oleh gembalanya yang setia. Pembacaan Mazmur ini menggambarkan hubungan yang sangat dekat antara Tuhan dan umatnya, seperti gembala dengan domba. Seorang gembala bukan hanya memimpin, tetapi juga menjaga, memberi makan, dan melindungi. Ketika Daud berkata, "Tuhan adalah gembalaku," ia sedang menyatakan kepercayaan penuh bahwa hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang menarik, pemazmur tidak berkata bahwa hidup akan selalu mudah. Ia tetap melewati lembah kekelaman. Namun perbedaannya terletak pada satu hal: Tuhan menyertainya. Kehadiran Tuhan mengubah rasa takut menjadi ketenangan. Tongkat dan gadanya menjadi sumber penghiburan. Seringkali kita menginginkan hidup tanpa masalah. Namun firman ini mengingatkan bahwa yang kita butuhkan bukanlah jalan tanpa lembah, melainkan penyertaan Tuhan di dalam lembah itu.
Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari kesulitan, tetapi Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri dalam kesulitan. Sekali lagi, Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari kesulitan, tetapi Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri dalam kesulitan. Tuhan juga digambarkan sebagai tuan rumah yang menyediakan hidangan dalam pembacaan Mazmur kita, bahkan di hadapan lawan kita. Ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak bergantung pada situasi sekitar. Di tengah tekanan sekalipun, Tuhan tetap sanggup memelihara dan memberkati kita. Karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita senantiasa mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ia adalah gembala yang setia, akan menuntun, menjaga, dan menyertai kita sepanjang hidup kita. Menjalani kehidupan kita hari ini, mari kita serahkan semuanya kepada gembala yang setia, yang akan menuntun dan menjaga kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami dimungkinkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kiranya Engkaulah yang akan terus menyertai dan memberkati kami semua menjalani hari-hari hidup kami hari ini, baik kami selaku orang tua maupun selaku anak-anak. Kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang tua di tengah-tengah kehidupan rumah tangga masing-masing. Biarlah lewat setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan, apapun yang boleh kami kerjakan, yang seturut dengan kehendak-Mu, Engkaulah yang memberkatinya, sehingga selalu ada berkat-berkat di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Bapa di sorga, berkati orang tua di dalam mendidik, mendampingi, mengarahkan anak-anak yang Tuhan karuniakan. Biarlah ya Tuhan dengan hikmat yang asalnya daripada-Mu, sebagai orang tua, kami pun boleh menuntun, mendidik, mendampingi anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat anak-anak kami di dalam pendidikan yang telah mengikuti ujian, yang sementara maupun yang akan mengikuti ujian. Kiranya Tuhan memberkati mereka masing-masing di dalam tingkatan mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan mereka boleh berjuang tekun untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga biarlah suatu saat mereka boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Bapa di sorga, bagi anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga yang akan membukakan jalan bagi mereka, sehingga suatu saat kerinduan dan harapan mereka juga boleh mereka raih. Bapa yang penuh kasih, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau dengarkan doa kami, Engkau dengarkan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kehidupan kami. Amin.